Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, intanaballah ala man kharaja fi sabilihi la yukhrijuhu illa iman bi wa tasbikun bi rusuli an urji'ahu bimanala min ajrin au ghanimatin au ilkhilahul jannatan. Ikhwati iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dalam hadis tadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Allah memberikan kabar gembira kepada orang yang keluar untuk berperang di jalan Allah, dan tidak ada yang menjadi pendorongnya itu kecuali keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika dia kembalinya itu bisa jadi membawa kemenangan dan juga ghanimah, atau dia dimasukkan ke dalam surga. Lalu Rasulullah SAW pun mengatakan, sekiranya tidak memberatkan umatku, aku akan senantiasa ikut berperang, aku tidak akan pernah diam. Oleh karena itu, aku sangat menginginkan aku itu berperang di jalan Allah, lalu terbunuh, lalu dihidupkan lagi, lalu terbunuh lagi, lalu dihidupkan lagi, lalu terbunuh lagi. Ikhwatul iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dalam hadis ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menerangkan kepada kita bahwasanya ketika kita berperang di jalan Allah dan yang menjadi pendorongnya adalah keimanan, maka tentu saja baik kita itu menang atau kita itu terbunuh, di sana tidak akan ada yang namanya sia-sia. Karena kalau kita ikut berperang, pergi berperang, dan yang menjadi pendorongnya adalah keimanan, kita tidak akan ada kata kalah bagi kita. Karena ternyata bisa saja dua kemungkinan. Yang pertama, kita menang dengan membawa ghanimah, dan yang kedua kita terbunuh dan oleh Allah langsung dimasukkan ke dalam surga. Oleh karena itu, ikhwatul iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketika kita beribadah kepada Allah, hendaklah yang jadi pendorong itu adalah keimanan kepadanya. Karena ternyata kalau dorongan kita itu untuk beribadah kepada Allah adalah keimanan kepadanya, maka di sana tidak ada yang namanya sia-sia. Di sana tidak ada yang namanya gagal. Karena kemungkinan cuma dua. Pertama, menang di dunia. Yang kedua, kita akan senantiasa diberikan pahala yang luar biasa oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang mana di sini oleh Rasulullah SAW digambarkan terhadap orang yang ikut berperang, kalau dia itu yang jadi pendorongnya adalah keimanan, bisa jadi dia menang dengan membawa ghanimah atau dia langsung dimasukkan ke dalam surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Mengenai perang di jalan Allah dan mati syahid, ternyata Rasulullah SAW sangat menginginkan mati syahid itu. Kenapa? Karena ternyata yang namanya orang yang dia itu matinya dalam keadaan syahid itu tidak didiamkan dulu oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak diistirahatkan dulu oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi langsung dimasukkan ke dalam surga. Oleh karena itu, alangkah bahagianya orang-orang yang yaitu mati dalam keadaan syahid. Bahkan Rasulullah SAW pun mengatakan, sekiranya aku punya 10 nyawa, maka saya ingin setiap nyawaku itu hilang, setiap nyawaku itu lepas ketika aku dalam keadaan perang dan aku matinya mati syahid.
Kenapa? Karena ternyata mati syahid itu pahalanya sangat luar biasa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan di dalam Al-Quran dikisahkan orang-orang yang mati syahid itu mengatakan, sekiranya orang yang mereka itu masih hidup dan mereka itu tahu pahala yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada orang yang mati syahid, maka pastilah mereka menginginkan mati syahid. Ikhwatul iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka dalam hadis ini yang kita ambil pelajaran tentunya mati syahid itu apabila dorongannya adalah keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kita pun apabila ibadah kita yang kita lakukan, kita mencari nafkah, kalau dorongannya adalah keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka di sana tidak akan ada yang namanya sia-sia. Ketika kita mencari nafkah dan ternyata pada hari itu kita diberikan rizki oleh Allah, maka itulah rizki kita. Dan kalau pada hari itu kita tidak diberikan rizki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kita yang menjadi pendorongnya adalah keimanan, maka di sana tidak ada yang namanya sia-sia. Kenapa? Karena ketika kita diberikan rizki, maka itulah pahala di dunianya dan Allah akan menambahkan pahala lagi di akhirat. Dan ketika kita tidak diberikan rizki pada hari itu, maka tentu saja pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk kita sangatlah besar kalau kita sabar, kalau kita ridho menerimanya. Oleh karena itu, ikhwatul iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, begitupun kita sebagai pemimpin di rumah tangga, tentu saja kita menginginkan keluarga kita itu menjadi keluarga yang soleh. Kita menginginkan istri kita itu menjadi istri yang soleha, anak-anak kita juga menjadi anak-anak yang soleh. Maka hendaklah kita senantiasa berusaha untuk memilih mereka menjadi orang-orang yang soleh. Adapun nanti apakah keluarga kita itu benar-benar soleh sesuai dengan keinginan kita, atau keluarga kita itu ada yang tidak soleh, maka tentu saja pahala yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala pasti akan diberikan. Karena ketidaksolehan orang-orang yang kita bimbing itu, mereka mempertanggungjawabkan amal mereka sendiri, dan kita pun mempertanggungjawabkan amal kita sendiri juga. Karena kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk memilih keluarga kita, maka maksimalkanlah bagi kita untuk memilih keluarga kita. Maka di sanalah kita akan diberikan pahala yang besar oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ikhwatul iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, di dalam Al-Quran Allah menceritakan mengenai dua anak Adam. Yang pertama Qabil, yang kedua Habil. Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kepada mereka untuk mempersembahkan sesuatu kepada Allah. Dan ternyata Qabil, karena dia adalah seorang petani, maka dia pun mempersembahkan kepada Allah berupa hasil tani. Sedangkan Habil, karena dia adalah seorang peternak, maka dia pun mempersembahkan untuk Allah dengan hasil ternaknya. Tapi di sini ternyata Qabil ketika dia memilih untuk dipersembahkan kepada Allah, yang dia pilih itu adalah hasil tani yang buruk. Sedangkan Habil, karena dia punya keyakinan kalau saya memberikan yang baik, maka Allah pun akan membalas dengan yang baik pula dan berlipat ganda. Tapi kalau saya memberikan yang terbaik, pasti Allah pun akan membalas dengan yang terbaik pula dan berlipat ganda. Oleh karena itu, Habil mempersembahkan untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala hasil ternak yang paling baik. Dan ternyata ketika dipersembahkan kepada Allah, yang Habil diterima dan yang Qabil ditolak. Tentu saja kita mengerti yang Qabil itu ditolak. Kenapa? Karena Qabil mempersembahkan kepada Allah itu sesuatu yang buruknya. Tentu saja sesuatu yang buruk bukan untuk diberikan kepada Allah, yang buruk itu tentu saja untuk dibuang saja. Yang Habil kenapa diterima? Karena ternyata Habil itu mempersembahkan sesuatu kepada Allah itu adalah yang paling terbaiknya.
Oleh karena itu, ikhwatul iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketika kita beribadah kepada Allah, maka beribadahlah dengan ibadah yang terbaik. Beribadahlah yang kita itu benar-benar tahu rukun, syaratnya, dan juga hal-hal yang bisa mendukung, membantu terhadap kelancaran dan kebaikan ibadah kita semua. Barakallahu li wa lakum. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala ad-dini kulli wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ikhwati iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk berhijrah dari Mekah ke Madinah. Pada waktu itu, ketika orang-orang berhijrah dari Mekah ke Madinah, itu adalah perintah dari Allah Subhanahu Wa Taala dan tentu saja itu dinamakan ibadah. Maka bagi orang-orang yang tidak berhijrah, tentu saja mereka itu berbuat maksiat. Tapi ternyata di antara orang-orang yang berhijrah itu ada orang yang berhijrah karena Allah, dorongannya karena Allah. Ada juga orang-orang yang berhijrah yang dorongannya itu bukan karena Allah, tapi karena seorang perempuan. Maka di sana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan innamal a'malu binniyat. Hanyalah yang namanya amal itu tergantung niatnya. Apabila niatnya pendorongnya karena Allah, maka Allah pun akan senantiasa memberikan pahalanya. Tapi kalau niatnya pendorongnya bukan karena Allah atau karena sesuatu yang lainnya, maka Allah Subhanahu wa taala tidak bertanggung jawab atas amal yang telah dikerjakannya. Maka ikhwatul iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketika kita beramal, maka hendaklah yang menjadi pendorong kita itu adalah karena mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita beribadah, ketika kita berbuat baik, maka hendaklah yang menjadi niat kita, yang menjadi pendorong kita itu adalah karena ingin mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah ditanya oleh seorang sahabat, "Ya Rasulullah, ada orang yang dia itu berperang karena ingin menunjukkan keberaniannya, dan ada juga orang yang berperang karena fanatik, ada juga yang berperang karena dia ingin disebut dengan seorang pahlawan." Maka sahabat itu bertanya, maka siapakah di antara mereka yang berada di jalan Allah? Maka di sini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, man qatala litakuna kalimatullahi al-ulya fa huwa fi sabilillah. Barang siapa yang berperang supaya kalimat Allah menjadi kalimat yang paling tinggi, maka dialah yang berada di jalan Allah. Maka tentu saja dengan jawaban ini lebih menguatkan lagi bahwasanya ibadah yang kita lakukan, perbuatan baik yang kita lakukan, harusnya yang baik pendorongnya itu adalah keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau keimanan yang menjadi pendorong dalam ibadah kita, dalam perbuatan baik kita, di sini tidak ada yang namanya sia-sia. Allah Subhanahu wa taala pasti akan memberikan pahalanya. Tapi kalau ibadah kita, perbuatan baik kita, pendorongnya bukan karena Allah, maka siap-siaplah kita untuk kecewa. Oleh karena itu, ikhwatul iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketika kita beribadah, ketika kita berbuat baik, maka hendaklah kita senantiasa mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau niatnya salah, maka luruskan. Kalau niatnya benar, maka teruskanlah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.